juga Mas sering ngumpulin uang gitu ya, duit-duit. Itu apa tuh? Ada cerita apa di balik duit itu? Ya minimal ya kasih bocoran dikit lah, walaupun nanti harus nonton filmnya gitu. Jadi memang di beberapa negara itu kita ya kehabisan uang lah gitu kan. Iya. Sehingga dengan menyisihkan beberapa uang masing-masing negara itu yang mengingatkan kita bahwa manusia itu terbatas, Allah yang tidak terbatas. Pas kita pegang uang kadang kita lupa kan kalau Allah itu kaya kan, sehingga kita merasa kita lah yang paling hebat gitu kan. Nah di beberapa negara kita selalu dihadirkan sama Allah itu ke sebuah posisi yang sulit gitu kan. Uang ini untuk makan atau untuk beli BBM gitu kan. Kalau beli makan kita nggak bisa jalan, kalau beli BBM bisa jalan tapi nggak makan. Akhirnya kita pilih untuk beli BBM dan harus menahan lapar. Kenapa seperti itu? Jadi uang itu ketika kita melihat itu ya mengingatkan kita pada situasi itu. Nah kalau ada beberapa uang tertentu kayak India itu kan, 10 rupiah misalnya. Waktu itu 10 rupiah itu setara dengan 1.000 rupiah. Oh 1.000 rupiah. Iya 1.000 rupiah itu cuman kenapa Om? Jadi 10 rupiah itu setara dengan 1.000 rupiah. Tapi kalau di India itu bisa dapat air mineral botol atau snack gitu kan, snack kecil gitu kan, crackers gitu kalau orang sana bilang, itu dapat segitu. Nah di waktu itu saya sama Balda udah habis uang, nggak ada uang. Balda itu udah lapar sebenarnya dari pagi. Saya ingat di ATM itu kayaknya masih ada duit 1 juta atau berapa gitu. Biasanya dari mulai Indonesia sampai ke India Timur itu ATM bisa dipakai. Ngambil di ATM itu langsung terkonversi bisa. Nah ketika di Indonesia itu nggak bisa. Waktu pagi itu kita cari beberapa ATM nggak dapat, sampai sore pada belum makan, ya tinggal duit 10 rupiah itu yang gambarnya Mahatma Gandhi. Yang kita pandang ini tuh apa nih, bagaimana caranya itu kan. Ya akhirnya marah-marah sama Allah lagi kan. Ya udah serah kamu lah, ini mau jadi apa gitu kan. Ini kita tanya minuman di sebelah 1.000, dapat, ya udah minum aja lah. Kalau nggak makan nggak mati lah gitu kan. Tapi kalau minum, padahal di situ banyak orang ya ada makanan, mau minta itu belum sampai. Tapi kalau terpaksa rencana juga mau minta makan gitu kan. Akhirnya dapat minuman itu, pas kita minum ada pedagangnya itu lihat Balda, jadi kasih cracker 1. Jadi akhirnya bisa minum dan makan snack itu. Nah pas habis makan itu mungkin karena pas lapar itu saya nggak lihat di depan itu ada money changer kan. Pas sudah ngobrol sama Balda lagi ngemil itu, kok tahu di depan itu ada money changer gitu kan, bukan tahu-tahu sih sebenarnya ada, cuma saya nggak ngeh waktu itu. Saya tersadar, oh ya ada money changer ya, karena Abi punya uang itu dari Myanmar, nggak ini, Balda kan sering megangin uang dolar itu yang rusak itu, tukerin aja bisa, atau bisa itu. Oh iya ya nak ya itu kan, tak ambil lah, masih waktu itu ada 20 US dollar kan, dari Myanmar nggak bisa tukar karena udah robek kan, akhirnya tukerin ke money changer itu dapat, nah dapat 100 sekian rupiah lah gitu. Bukan 1.000 berapa rupiah itu, kalau dirupiahkan itu 120.000 lah. Akhirnya mau beli makanan, waktu itu ketemu dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu orang Jambi. Orang Jambi. Itu Delhi, coba bayangkan kan. Istrinya kerja di KBRI. Akhirnya mulai hari itu saya diurus sama dia. Makan dijamin sama dia. Hari itu diajak makan ke tempat makan yang paling enak. Balda dibeliin jajanan, susu apa itu juga banyak gitu kan. Nah makanya 10 rupiah itu menjadi spesial. Ini pertanda keajaiban Allah datang gitu. 10 rupiah itu, uang rupiah. Tapi berada pada posisi betul-betul ya kelaparan berhari-hari nggak makan tuh. 2 hari sih, 2 hari pernah. 2 hari nggak makan. Di India itu, pernah. Dan ada sesuatu yang memang menurut saya itu cara Allah ya. Kadang kita minta makanan kan supaya nggak lapar, tapi ternyata Allah datangkan orang, ngajak cerita sehingga laparnya lupa gitu. Jadi Allah nggak ngasih makanan, ngasih orang, mengalihkan. Seakan-akan Allah mau bilang, kalau kamu lapar obatnya nggak cuma makanan gitu kan, kamu nikmatkan dirimu dengan sesuatu gitu kan. Akhirnya pada saat itu ya, kalau nggak ketemu orang ya udah tilawah atau sholawat atau apa, sama Balda nyanyi-nyanyi lah gitu kan. Kalau misalnya dari pagi ini nggak ketemu tempat makan atau apa, ada uang kadang nggak ada tempat makannya gitu kan. Nyari tempat makan nggak dapat gitu kan. Ya itu udah itu nyanyi-nyanyi sama Balda, ini sama Balda. Kadang ada sungai turun, mandi. Mau ngilangin itulah pas panas kan, di India pas panas waktu itu kan. Mas selama dalam di perjalanan itu apakah memang nginap di penginapan atau bangun tenda? Kita nggak pernah arrange untuk penginapan karena nggak ada uangnya kan. Jadi
Tidur di mana niatnya biasanya? ya tenda. Saya bawa tenda kan, bawa Oke. tenda, bawa emok gitu. Oke. Kalau misalnya tidurnya udah capek ya pakai emok. Kalau misalnya kita mau tidur terencana itu maksudnya capek nih sore jam 5 sebelum gelap ya udah bikin tenda seperti itu. Kalau misalnya ada penginapan Berarti itu pun memang sering ya memang tidur tuh di tenda. di tengah-tengah daerah memang yang ada cuman Mas berarti ya? Ya, Terus orang di hutan Taman gitu ya? Nasional, di ini ya. Di Thailand itu beberapa kali di Taman Nasional. Tapi di Thailand itu banyak shelter-shelter sih sepanjang jalan, jadi bisa ini. Di pantai kadang di sungai kayak gitu. Pakai tenda kan. Sama Balda berdua. Kami bawa alat masak juga. Iya, iya. Jadi apa namanya? Nggak khawatir lah. Dan pada Artinya. saat berdua dengan Balda itu memang merasa tidak hanya berdua ya. Ya. Inna Allah ma'ana tadi ada terus Ya, ada Allah kan. Allah, oke, Ada di oke, belakang. oke, oke. Kadang takut juga kan. Iya. Takutnya bukan sama hantu kan. Kadang sama hewan. Iya, Di India kan macan tuh masih banyak yang di tempat-tempat liar gitu kan. Gajah, badak kayak gitu kan. Oke. Mas, jadi ceritanya nih perjalanan Red to Makkah ini mau difilmkan ya? Iya. Pemerannya Mas langsung Yang ke Mekah enggak kayaknya artis kayaknya. artis ya? Kalau saya merani nggak laku nanti kan. Kurang ganteng kan. Udah mulai, produksinya sudah mulai? Udah, praproduksi udah selesai. Tinggal proses syuting karena izin. Kan syutingnya mau keluar negeri lagi tuh sampai ke Mekah lagi. Oke. Jadi izinnya belum keluar. Pandemi kan, makanya nunggu pandemi. Tapi udah mulai apa? Sudah selesai, praproduksi udah selesai. Naskah tinggal apa, sudah. syuting. Tinggal syuting saja. Ada 2 film ya? Ada 2 film, yang ke Mekah sama yang ke Timor Leste sesudah Mekah kemarin. Oke, semua oke. Nah terakhir Mas ini, apakah Mas merasa apa namanya tur Jambi Mekah ini udah suatu pencapaian yang terbesar atau ada lagi yang ingin dibuat direncanakan? Itu yang terbesar, karena nggak ada tujuan lain yang lebih indah, yang lebih maksimum selain itu. Iya. Tapi akhirnya itu tadi yang kita ingin lebih menginspirasi lagi. Kemudian kita juga ingin melihat sisi indah dunia, ingin melihat ciptaan Allah itu dari dekat. Artinya itu menjadi candu dan ingin selalu merasakan keintiman dengan Allah itu dengan cara bermotor. Sehingga kalau seminggu 2 minggu di rumah nggak motoran itu kayak rasanya susah. Kemana-mana juga pakai motor. Walaupun nggak punya mobil kan kakak ada mobil juga. Kadang Jadi, ditawari kan. Berkhalwatnya itu ya kalau Berkhalwat ke Gua Hiro ya. Mas Tapi naik motor. motor gitu ya. Iya. Berdua gitu ya. Iya betul. Mungkin analoginya begitulah. Berkhalwat, oke. Berarti bukan berkhalwat ya, apa namanya? Nyari yang rame-rame. Ya tapi Tapi menyendiri juga sih ya. Menyendiri juga. Menyendiri kan? juga. Nggak, kalau di tengah hutan, di tengah. Iya, misalnya dari Jambi mau ke Palembang itu kan banyak sekali tempat-tempat kosong kan. Paling lama jalannya kapan? Bapak pernah nggak waktu malam juga jalan atau memang Pernah, pas pernah. malam berhenti gitu? Atau gimana? Rata-rata malam berhenti, cuman pernah memang situasi itu saya pengen lebaran dengan orang Indonesia di India. Oke. Idul Adha. Jadi masuk India itu tanggal 9 Agustus 2019. Lebaran itu kalau nggak salah tanggal 12 di India. Di Indonesia tanggal 11. Lebaran Idul Adha tahun 2019 itu. Jadi waktu saya kan tinggal berapa hari itu. Sedangkan jaraknya itu 1000-an kilo gitu lah. Jalan juga jelek. India Timur itu di pinggiran Nepal. Jadi dataran tinggi, suhunya kadang minus kalau malam gitu. Kalau siang panas. Jadi ya tak paksain dari situ pengen lebaran, pokoknya aku harus lebaran sama orang Indonesia nih. Oke. Sampai tangan ini, sampai sekarang ini belum sempurna juga nih, sampai tangan ini nggak bisa digenggam. Iya. Waktu itu, jadi ngegas itu ya cuma nempel, ini ada stoppernya, yang stopper gas itu ya cuma gini aja. Iya. Sampai di Guwahati namanya, itu ada orang Malang, suaminya orang sana. Jadi saya ikut lebaran di sana. Nah kebetulan adik iparnya dia itu dokter spesialis saraf. Akhirnya saya ditahan sama dia dari tanggal 12 itu sampai tanggal 15 kalau nggak salah itu, ditahan sama dia untuk nyembuhkan tangan ini. Diterapi, diundang dokter ke rumah gitu kan. Pernah. Terus dari situ ke New Delhi juga sama. Karena saya pengen merayakan 17 Agustus di KBRI. Oke. Itu juga kalau orang tinju itu udah KO bangun lagi, ditinju KO lagi. Akhirnya nggak sampai juga. Sampai di sana 17 Agustus malam. 17 Agustus juga, tapi nggak sempat upacara atau apa. Sempat sih ikut apa namanya yang apa lomba-lomba gitu besoknya kan. Oke Mas, terakhir jadi apa Red for Mom ya namanya ya? Red for Moms. Red for Mom sini Iya. Jambi ke Mekah 10 negara 26.000 km. 26.000 km. Nah kira-kira kalau ada orang yang pingin niru seperti Mas, modal apa yang paling utama yang harus disiapkan Mas? Apa Mas? Yang harus ada? Yang pertama yang ingin saya tekankan, apa yang saya lakukan itu tidak baik untuk ditiru. Oh. Dan bukan untuk ditiru. Tahu ini anak-anak muda ini kan? Enggak, pada tahu ada yang jomblo-jomblo pengen melarikan Iya, diri iya, daripada galau kan?
Nah akhirnya pulang dari Mekah itu saya diminta IMI untuk membuat yang standar lah gitu kan. Oke. Sebenarnya berada di sana itu nggak perlu 8 bulan, cukup 40 hari itu udah insya Allah sampai gitu kan. Pakai motor? Pakai motor. Jaraknya juga cuma 19.000, tidak 26.000. Saya karena keliling Kalimantan. 40 hari kalau amunisi cukup kan, logistik cukup Ya, kan? logistik cukup dan semua administrasi sudah disiapkan. Cukup 40 hari. Dan saya selalu menyarankan yang mau pergi ke sana siapkan dulu semuanya. Jangan mengharap keajaiban karena polanya tidak sama. Keajaiban itu tidak bisa menjadi pola kan? Iya. Karena sesuai amal dan perbuatan. Ya kalau enggak kasihan nanti di jalan tuh ngerepotin orang kan. Iya. Saya selalu menyarankan, ini ada yang beberapa yang sudah berangkat dari Cimahi, sekarang udah sampai Tanjung Balai. Terus kemarin ada suami istri yang dari Jember. Iya. Yang temannya Opik yang sempat ketemu dengan Mbak Imbong itu, kemarin kan di Jambi juga. Iya. Itu beberapa hari, sekarang udah sampai Batam, mau nyebrang entah lewat Singapura atau Malaysia. Itu selalu saya sarankan, Bu, motornya dibikin yang bagus, Mas Lili ini, nggak bisa begitu. Kalau saya kemarin tuh tidak baik untuk ditiru. Sekarang saya bantu, ini standarnya. Urus karetnya, urus ininya dulu. Jangan nanti Bude sama Pak De susah gitu kan. Nyusahin orang itu yang lebih parah lagi. Kalau susah sendiri nggak apa-apa. Walaupun Mas sudah merasakan Inna Allah ma'ana tadi ya. Iya. Jangan modelin Nggak bisa, ma'ana juga ya. Pola itu nggak bisa. Harus persiapan ya. Keimanan, kesolehan itu tidak bisa diciplak gitu kan. Iya. Karena ada faktor X yang tidak mungkin kita ciplak itu. Makanya kalau misalnya jalan sana ya sampaikan, ini standarnya sekian hari, jaraknya ini, jalurnya ini, biayanya segini gitu kan. Kalau belum siap ya saran saya jangan jalan dulu, jangan kayak saya. Karena saya begitu bukan untuk ditiru. Oke. Anggap aja saya orang gila lah gitu kan. Iya. Makasih Mas Lili, apapun ceritanya itu menginspirasi bagi kami. Siap. Mudah-mudah luar biasa sekali dan semoga filmnya ya lancar. Amin, mohon doanya Mas Awan. Nanti jadi kabarin aja kalau film ini semua. Oke. Dan ya itu tadi tetap menginspirasi lah, tetap men-sharing informasi positif. Mudah-mudahan sehat ya. Kita Sehat panjang umur, ada rezeki, ada waktu bisa jalan terus. Masih banyak Mas, sukses Siap, terus. sama-sama. Sobat Jam Berita, terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di Jam Berita Ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.